Hai, balik lagi sama gua. Satu lagi film Indonesia yang merupakan hasil adaptasi dari film luar negeri, Kang Mak from Pimak. Film yang bertema horor komedi ini berasal dari negara Thailand dan mendapatkan antusias yang sangat baik dari penonton Indonesia. Jadi, langsung aja kita bahas filmnya. Pertama dari judul, Kang Mak. Kang yang merupakan kakak laki-laki dalam bahasa Sunda. Jadi film ini akan lebih banyak mengangkat budaya-budaya dari Sunda. Dan mak yang berasal dari kata makmur. Sedangkan di film Pimak, mak itu sendiri adalah dari kata mark. Cuman hanya saja orang Thailand yang kesulitan ngomong mark, jadi beralihlah menjadi kata mark. Film ini dibuka dengan instrumen suling dan orang yang mendayung kapal bernama Cecep. Merupakan nama-nama khas dari budaya Sunda. Kemudian Mang Cecep ini memanggil nama dengan Neng Sari. Neng yang dalam bahasa Sunda merupakan kakak perempuan. Dan Sari adalah karakter yang diperankan oleh Marsha Timothy. Di sini Vino yang memerankan Makmur dan Marsha yang memerankan Sari merupakan pasangan suami istri di dunia nyata. Lanjut di scene medan perang, salah satu tentara musuh melemparkan granat ke arah tentara Indonesia. Dan di situ Makmur langsung meloncat ke arah granat. Itu ngingetin gue sama scene Captain America di mana Steve Rogers juga melompat ke arah granat. Namun di Captain America, granat yang digunakan adalah granat palsu. Sedangkan bedanya kalau di Kang Mak ini, justru teman-teman lainnya yang terkena granat tersebut. Sedangkan Kang Mak malah selamat. Kemudian scene berlanjut ke tenda para tentara. Di sini Aming sebagai tentara menyanyikan lagu Nasib Ya Nasib yang merupakan lagu dari Imam S. Arifin. Hanya saja dirubah sedikit liriknya. Dan terlihat kuping Rigen yang diperban tanda dia terkena bom. Dan Jegel pun meledek Rigen. Di mana Jegel berbicara tanpa suara dengan mengucapkan kata kupingmu kena bom. Namun tidak pakai suara. Dan membuat Rigen kebingungan. Di sini Rigen berperan sebagai Solah dan Indra Jegel berperan sebagai Fajrul. Kemudian Rigen pun mulai menyanyikan lagu Kalau Kau Suka Hati, merupakan lagu anak Indonesia. Selanjutnya ternyata tangan Aming yang putus di medan perang menunjukkan kepada Solah. Di sini yang menarik adalah tentara bertangan buntung ini juga ada di Pimak. Berikutnya ada Om Indro yang berperan sebagai Supra yang menggunakan bandana khas ala Om Indro. Kemudian di sini Vino yang berperan sebagai Makmur berdialog menggunakan lirik Maju Tak Gentar. Namun Solah menyadari itu merupakan lagu nasional khas Indonesia. Selanjutnya ada yel-yel dari tentara untuk membakar semangat para tentara. Yel-yel ini yang menjadi lambang persahabatan dari mereka. Kemudian Solah yang bergoyang TikTok itu sangat diekspos di sini nih. Bagaimana tidak, Rigen yang dikenal dengan gimmick goyangannya di Main Hakim sendiri yang selalu maju dengan goyangan-goyangan yang unik. Terutama goyangan-goyangan yang terkenal dari TikTok. Kemudian Makmur dan teman-temannya yang berada di parit di medan perang dan Makmur melihat foto Sari. Di sini kita juga bisa melihat Makmur yang nyelamatin teman-temannya dan terkena banyak luka tembak. Ini juga sama kayak yang ada di Pimak, di mana Mak yang terkena banyak tembakan dan berusaha menyelamatkan teman-temannya. Kemudian yang menarik adalah di sini Makmur yang sudah cukup frustasi dengan medan perang, ini ngingetin gue sama gaya ikonik yang ada di film Platon, di mana William Dafoe pada saat kematiannya yang berperan sebagai Sersan Elias mengangkat tangannya dan menjadikan itu gerakan yang ikonik di film tersebut. Habis itu Makmur yang meneriakan nama Sari, kemudian jenazah para tentara yang tersusun bertuliskan nama Sari. Ini ngingetin gue sama kayak di film Deadpool, di mana Deadpool mengeja nama Francis dari musuhnya tersebut. Setelah itu Sari menyanyikan lagu anak Tidurlah Sayang yang diubah ke dalam bahasa Sunda. Di sini terlihat kalau misalkan Sari sedang menyanyikan lagu untuk anaknya, masyarakat lain itu sangat ketakutan. Kemudian saat Sari menyanyikan lagu itu juga, keluarlah kaki seribu dan kalajengking. Scene ini juga mirip kayak di Pimak, namun bedanya kalau di Pimak ada tarantula, kalajengking, kelabang, dan kaki seribu. Sedangkan kalau misalkan emang di Kang Mak, cuman ada kaki seribu dan kalajengking. Setelah itu transport yang digunakan untuk mengantar Kang Mak pulang dan merupakan transportasi keseharian film Kang Mak ini yang menggunakan perahu. Kemudian pada saat perjalanan pulang, Supra menyebutkan jenis-jenis makanan yaitu ada pecel lele, ikan bakar kecombrang, dan pepes. Pepes adalah makanan yang ditambah rempah-rempah dan dibungkus oleh daun pisang. Maka emang cukup aneh kalau misalkan ada pepes kambing di mana kambing yang sebesar itu dibungkus oleh daun pisang yang sangat kecil. Kemudian salah satu teman Makmur yang menyebutkan kalau misalkan kampung dari Makmur ini yang sangat sepi, itu juga mirip kayak dia ada di Pimak. Di mana di Pimak menyebutkan kalau misalkan kampung tersebut kenapa sepi.
Namun di sini ada celotehan dari Makmur yang menyebutkan kalau misalkan rame itu adalah Kampung Rambutan. Kampung Rambutan merupakan terminal bis yang ada di Jakarta Timur. Maka nggak heran kalau misalkan itu nggak pernah sepi dari orang. Kemudian Makmur menyebutkan kata Mang Soleh. Mang Soleh ini yang mengantar Makmur dan kawan-kawannya sampai ke rumah Makmur. Mang juga merupakan panggilan Sunda yang biasanya untuk orang yang lebih tua. Dan Soleh ini juga merupakan nama-nama khas dari Sunda. Atau Soleh ini juga mengacu pada Soleh Solihun. Kemudian Mang Soleh yang menyebutkan kata pahit-pahit-pahit itu merupakan mitos yang biasanya diucapkan untuk mengusir lebah. Dan orang yang mengantarkan Kang Makmur langsung pergi itu juga ada di film Pimak, dimana setelah mereka mengantarkan Pimak, tukang kapalnya langsung pergi meninggalkan rumah dari Pimak karena sang pendayung tahu kalau misalkan istri dari Pimak itu sudah berubah menjadi hantu. Dan scene berlanjut ke Kang Mak yang masuk ke dalam rumah dan melihat gendongan bayi, dan di dalam gendongan bayi itu kosong, tidak ada anak dari Kang Mak. Ini juga mirip kayak yang ada di film Pimak. Bedanya kalau di film Pimak, istrinya meluk Pimak dari belakang, sedangkan kalau misalkan di Kang Mak ini, istrinya hanya menepuk Kang Mak. Habis itu terlihat tangan Kang Mak yang diperban. Bedanya di sini kalau misalkan Kang Mak, tangan kanannya yang diperban, sedangkan kalau Pimak itu adalah tangan kirinya. Sebenarnya perbedaan di sini adalah perbedaan untuk masang cincin kawin. Kalau budaya di Thailand, emang naruh cincin kawin biasanya di tangan kiri. Sedangkan kalau misalkan di Indonesia, ada yang di tangan kiri dan ada yang di tangan kanan. Tergantung budayanya. Hanya saja di Indonesia mayoritas cincin kawin berada di tangan kanan. Next, Kang Mak menyebutkan mata Sari indah bagaikan bidadari yang turun dari kayangan. Apakah ini juga mengacu pada film dari Vino dan Marsha Timothy sebelumnya, di mana Marsha Timothy berperan sebagai bidadari angin timur yang berada di filmnya Wiro Sableng. Dan di film itu pun mereka berdua beradu akting. Kemudian Kang Mak yang sudah menjadi ayah menyebutkan kata pihmak, atau bisa jadi ini merupakan plesetan dari kata pimak. Pihmak yang berasal dari kata papih makmur. Setelah itu Kang Mak memberikan nama anaknya yang bernama Cipluk. Cipluk yang diperankan oleh Hart Winston. Sebenarnya Cipluk ini merupakan nama buah. Sedangkan kalau di Pimak, anaknya diberikan nama Dang. Atau mungkin bisa diartikan ke dalam bahasa Indonesia berisik. Atau bisa juga Cipluk ini merupakan plesetan dari kata Cipung yang merupakan anak dari Raffi Ahmad. Tapi kayaknya sih enggak ya. Berikutnya Fajrul juga menyebutkan beberapa nama. Ada Maxim, Onadio, atau mungkin bisa juga ini mengacu kepada Onadio Leonardo atau Onat, dan Vino. Vino yang merupakan pemeran dari Kang Mak. Kemudian Mang Supra yang menyebutkan nama panjang dia, Supra Widodo Cokro Aminoto Supratman HK, yang merupakan gabungan dari beberapa nama pahlawan. Kang Supra berganti nama menjadi Supra Widodo Cokro Aminoto Gatot Subroto Hatta. Widodo yang berasal dari Presiden Joko Widodo, Cokro Aminoto yang berasal dari nama pahlawan Kos Cokro Aminoto, Supratman yang berasal dari PR Supratman, dan Hatta yang berasal dari Muhammad Hatta, Wakil Presiden Indonesia yang pertama. Berikutnya, dia menambahkan kata Gatot Subroto yang juga merupakan pahlawan Indonesia. Dan setelah dia menyebutkan lagi, dia juga menambahkan kata Sudirman, mengacu pada Jenderal Sudirman. Di sini Solas, salah satu teman dari Kang Mak, menggoda Sari. Sebenarnya scene ini juga ada di Pimak, di mana salah satu temannya menggoda istrinya Pimak. Kemudian Solah yang menyebutkan kalau udah gede jangan lupa nama panjang yang merupakan ledekan untuk Supra. Selanjutnya teman-teman dari Kang Mak ini, karena sudah malam, maka Kang Mak menawarkan untuk tinggal di rumah uaknya. Uak yang berarti panggilan untuk kakak dari orang tua, ya kayak om atau tante, tapi untuk orang yang lebih tua dari orang tua kita. Kemudian setelah teman-temannya ini bangun, Solah bahkan kata hidden gem, kata-kata anak zaman sekarang yang dipakai jika ada pemandangan atau tempat-tempat tersembunyi yang bagus. Next, ada Tora yang berperan sebagai Jaka yang menggunakan sarung yang diselempang, memiliki gaya yang khas seperti Kabayan, yang merupakan karakter khas Sunda. Kemudian Solah yang menggunakan topi songkok, Mang Supra yang menggunakan bandana, dan yang terakhir adalah Kang Mak yang menggunakan sarung di pinggang, merupakan gaya yang sama kayak yang ada di Pimak. Di mana di Pimak ini menggunakan sarung yang dililitkan di pinggangnya. Setelah itu Jaka yang ngelihat Sari yang menggendong Cipluk di depan rumahnya. Dan kemudian Jaka ini terdistraksi oleh sesuatu dan melihat lagi ke arah Sari. Dan Sari pun tiba-tiba menghilang. Ini sangat mirip seperti yang ada di Pimak. Namun bedanya kalau di Pimak itu istri dari Pimak berada di dalam rumah dan terlihat dari jendela. Sedangkan kalau misalkan yang ada di Kang Mak, Sari berada di luar rumah. Kemudian ada Tarzan yang berperan sebagai Pawiwit yang menjadi pedagang pasar.
Dan di sini para pedagang memberikan dagangannya kepada Kang Mak secara cuma-cuma karena takut digentayangi oleh Sari. Bedanya kalau di Pimak justru para pedagang takut dan langsung menutup dagangannya dan tidak mau menjual kepada Pimak. Kemudian pada saat memberikan dagangannya, Pak Wiwit menyebutkan nama Yanti. Apakah Yanti itu merupakan referensi dari PWK, di mana Yanti ini tidak pernah dilihatkan wujud aslinya di PWK. Sedangkan di film Kang Mak ini, Yanti juga tidak tampak terlihat jelas mukanya di film tersebut. Setelah Yanti memberikan dagangannya, dia langsung pergi dengan membelakangi kamera. Kemudian Solah yang meminta kambing kepada Pak Wiwit juga merupakan detail yang menarik karena sebelumnya Mang Supra meminta pepes kambing kepada Kang Mak agar dibuatkan oleh Sari. Kemudian setelah dari pasar, Kang Mak juga sempat mampir ke tempat minuman. Dan penjaga minuman itu adalah TJ yang berperan sebagai Bayu Supi. Tempat minuman ini juga ada di Pimak, di mana Pimak berkunjung ke tempat minuman alkohol. Dan di film Pimak, pedagang minumannya mencoba untuk memberitahu kalau misalkan istri dari Pimak itu sudah meninggal dan berubah menjadi hantu, namun dihalangi oleh anaknya. Kemudian kalau misalkan di film Kang Mak ini, Bayu Supi berhasil memberitahu Kang Mak dan teman-temannya kalau misalkan Sari itu merupakan hantu yang sudah gentayangan. Dan Sari sudah meninggal karena melahirkan cipluk. Dan di sini Bayu Supi juga memberitahu kalau misalkan jika ingin melihat dia hantu atau bukan, bisa melihat lewat selangkangan. Yang sama kayak di Pimak. Bedanya kalau misalkan di Pimak itu melihat dari selangkangan merupakan salah satu ide dari temannya karena di daerah asalnya kepercayaannya dalam melihat setan adalah melihat lewat selangkangan. Kemudian Solah mencoba untuk melihat Sari apakah dia hantu atau bukan, namun Solah ini salah mengartikan melihat hantu melalui selangkangannya. Sama seperti di film Pimak di mana salah satu temannya salah mengartikan cara melihat hantu melalui selangkangannya. Kemudian Fajrul yang sedang buang air besar melihat mayat Sari yang menggunakan cincin berwarna hijau. Sedangkan kalau di Pimak ini, istri dari Pimak menggunakan cincin berwarna merah. Kemudian karena terkaget melihat mayat dari Sari, Fajrul pun berlari dan tidak sengaja menjatuhkan sarang lebah yang berada di pohon di sekitarnya. Dan membuat Fajrul ini tidak sengaja disengat oleh lebah. Hal ini juga sama seperti yang ada di film Pimak di mana salah satu temannya yang mengetahui mayat dari istri Pimak mencoba memberitahu kalau misalkan istri Pimak itu sudah meninggal, namun karena luka di seluruh mukanya dan membuat dia susah untuk ngomong, jadi Pimak ini dan teman-temannya tidak mengetahui apa yang diomongi oleh temannya. Sama seperti Fajrul yang seluruh mukanya disengat oleh lebah, sehingga ketika ia ingin memberitahukan kalau misalkan ia menemukan jasadnya Sari, Kang Mak dan teman-teman yang lainnya tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Fajrul. Karena Fajrul susah untuk berbicara, maka dia mempunyai ide untuk menuliskan informasinya di tanah. Bedanya kalau di Pimak, mencari secari kertas dan menuliskan informasinya kalau istri dari Pimak itu merupakan hantu. Kemudian Sari yang tiba-tiba datang ke tempatnya Fajrul dan kawan-kawan buat ngalangin Fajrul untuk memberitahukan ke Kang Mak. Kemudian Fajrul memastikan Sari dengan melihat cincin kawin yang digunakan oleh Sari. Scene berlanjut di mana Sari memberikan daun kering dan belatung kepada Kang Mak dan teman-temannya. Ini juga mirip seperti yang ada di Pimak, di mana istri dari Pimak memberikan daun kering dan belatung kepada teman-teman Pimak, membuat teman-temannya menjadi makan dengan terpaksa. Teman-teman Kang Mak yang mulai curiga dengan Sari karena sudah diberitahukan oleh Fajrul kalau misalkan Sari itu merupakan hantu. Mereka pun berusaha untuk kabur setelah mereka makan. Kemudian karena ketakutan, perahu yang mereka dayung yang tadinya ingin pulang ke rumah Uwa Kang Mak berputar kembali ke arah rumah Kang Mak. Scene ini seperti yang ada di Pimak, di mana istri dari Pimak juga sudah berdiri karena teman-temannya sudah mulai curiga. Kemudian scene berlanjut di mana Kang Mak dan Sari pergi ke pasar malam. Dan Sari yang menggunakan topeng setan untuk menutupi identitasnya juga sama seperti yang ada di Pimak. Kemudian ada anak yang menabrak Sari memegang balon berwarna merah. Balon merah ini mirip seperti di film It. Sedangkan kalau di Pimak, anak tersebut memegang balon berwarna hijau. Kemudian yang menarik di sini adalah di mana ketika sang anak menabrak Sari, background dari pasar malamnya itu merupakan biang lala. Kemudian Kang Mak yang memakan gulali juga sama seperti yang ada di Pimak. Dan ketika scene ini, di background terdengar lagu Padi yang berjudul Kasih Tak Sampai. Kemudian scene berlanjut dengan Kang Mak yang muntah karena bermain ombak baju. Sedangkan kalau di Pimak, Pimak muntah karena bermain komedi puter. Sedangkan Kang Mak di sini juga sempat memainkan komedi putar. Next, Kang Mak yang memainkan permainan berikutnya yaitu menjatuhkan kaleng, di mana ketika menjatuhkan semua kaleng, Kang Mak berhak mendapatkan boneka. Di sini pun sangat mirip seperti yang ada di film Pimak, di mana lemparan dari Kang Mak ini tidak mengenai
kaleng-kaleng tersebut dan sempat 2 kali mengenai pedagang kaleng tersebut. Dan setelah mengenai pedagang kaleng, yang berikutnya bola tersebut mantul sendiri ke Kang Mak. Kemudian karena kasihan dengan Kang Mak, Sari yang mengalihkan perhatian Kang Mak dengan kembang api, mirip seperti yang ada di film Pimak. Namun bedanya kalau misalkan di film Pimak ini, tangan Sari yang memanjang dan menjatuhkan kaleng-kalengnya. Sedangkan kalau di film Kang Mak, Sari yang menakut-takuti penjaga dan penjaganya pun yang menjatuhkan kaleng-kaleng tersebut. Kemudian karena Kang Mak berhasil menjatuhkan kaleng tersebut, Kang Mak dihadiahi boneka beruang. Sedangkan kalau misalkan di Pimak, bonekanya itu boneka orang-orangan, boneka khas orang dari Thailand. Setelah itu Kang Mak dan Sari yang ingin menaiki biang lala, namun antriannya terlalu rame dan Sari mencoba melepas topeng untuk menakut-nakuti warga yang sedang mengantri. Dan Sari mengalihkan perhatiannya Kang Mak dengan kembang api. Bedanya kalau di Pimak, orang-orang yang sadar dengan kehadiran istrinya dari Pimak, mereka langsung kabur karena ketakutan. Lanjut, teman-teman dari Kang Mak mencoba untuk menculik Kang Mak dan menyelamatkannya dari Sari. Maka mereka balik lagi ke Mbak Yusupi, dan ketika di rumah Mbak Yusupi ada pohon keluarga yang tertulis Kang Mas Pusi yang akan hadir di akhir film. Selanjutnya Mbak Yusupi yang memberikan ketan hitam ke teman-temannya Kang Mak dengan cara melemparkan ketan hitam ke arah hantu merupakan cara untuk mengusir hantu. Sedangkan kalau di Pimak menggunakan beras putih. Dan preferensi dari pelemparan beras kalau misalkan di Thailand itu merupakan berdasarkan kepercayaan, sedangkan kalau di Kang Mak ini berdasarkan dari dukun. Scene berlanjut ke scene rumah hantu. Scene ini juga ada di Pimak. Namun yang gue aneh, kenapa di scene ini bertuliskan rumah setan ya, bukan rumah hantu. Kemudian di dalam rumah hantu, Kang Mak dan Sari yang masuk ke dalam rumah hantu, justru malah hantunya lah yang takut ke Sari dan Kang Mak. Walau lebih pastinya mereka takut ke Sari. Kemudian hantu-hantu yang ada di dalam rumah hantu ini diubah menjadi hantu-hantu khas dari Indonesia. Seperti ada kuyang, pocong, tuyul, dan kuntilanak merupakan hantu-hantu yang khas dari Indonesia. Sedangkan kalau di Pimak, hantu-hantunya pun hantu-hantu khas dari Thailand. Next, Kang Mak yang diculik oleh teman-temannya, yang ditutup dengan karung oleh teman-temannya, dan pintu rumah hantu yang terkunci, itu juga sama kayak di Pimak. Kemudian karena menculik Kang Mak, Sari pun mengetahui kalau misalkan Kang Mak dicuri, kemudian Sari mencari Kang Mak. Teman-temannya pun takut karena didatangi oleh Sari. Kemudian Mas Surprise sempat menyebutkan strategi nomor 21, strategi lepaskan kulit serangga. Strategi ini merupakan strategi dari buku Cina yang berjudul 36 strategi. Strategi lepaskan kulit serangga merupakan strategi di mana mengecoh musuh dengan penampilan mereka. Kemudian mereka berubah menjadi hantu yang berada di rumah setan. Strategi ini pun juga ada di Pimak, di mana teman-teman mereka berpura menjadi hantu yang ada di rumah setan. Jaka yang menjadi Gundurwo, Fajrul yang menjadi kuntilanak, Solah yang menjadi tuyul, dan Supra yang menjadi penari. Sedangkan kalau di Pimak, teman-temannya berubah menjadi kuyang, setan petani, setan perempuan, dan penari anak kecil. Solah yang telanjang dada, dan Supra yang menjadi penari merupakan perpaduan dari teman Pimak yang menjadi penari anak kecil. Kemudian ada Supra yang menjadi penari dari perempuan dan sempat berdialog dengan Solah menggunakan nada perempuan, mengingatkan ketika waktu Om Indro di film Warkop DKI juga pernah menjadi perempuan dan mengubah nadanya menjadi perempuan. Dimana di sini Om Indro yang punya kumis juga menutupi dengan selendang. Sama ketika Om Indro di Warkop, dia menutupi kumisnya dengan menggunakan plester. Kemudian terlihat pemeran hantu yang di rumah hantu yang asli diikat, ini juga sama kayak di Pimak, dimana pemeran dari rumah hantu yang asli itu diikat oleh teman-temannya Pimak. Keluar dari rumah hantu dengan gambar hantu yang mereka perankan, itu juga sama kayak di Pimak. Walaupun hantunya berbeda, tapi mereka keluar dengan gambar peran hantu yang mereka perankan. Kang Mak yang kesakitan karena luka tembak, maka teman-teman dari Kang Mak ini curiga kalau misalkan Kang Mak lah sebenarnya yang menjadi hantu. Kemudian Fajrul dan Solah yang curiga dengan Kang Mak, maka mereka memastikan dengan membuka perban yang ada di tangan Kang Mak. Jaka yang lempar ketan ke Kang Mak dan Kang Mak pun kesakitan karena ketan yang dilemparkan persis kena ke lukanya Kang Mak. Itu mirip kayak yang ada di Pimak, di mana Pimak juga kesakitan karena beras yang dilempar oleh temannya. Kemudian setelah teman-temannya Kang Mak yang curiga karena Kang Mak yang merupakan hantu, mereka pun mencoba menyelamatkan Sari. Dan mereka mulai curiga, walaupun mereka nggak percaya 100%, karena yang mereka makan kemarin merupakan belatung dan daun kering. Tapi di sini Solah nyebutin kalau misalkan di Thailand makanan kayak gitu tuh makanan yang wajar. Emang kita tahu kalau misalkan street food di Thailand itu merupakan makanan yang cukup ekstrim dan biasanya serangga-serangga yang dimakan. Dan bisa juga Thailand ini merupakan negara asal dari Pimak yang menjadikan referensi dari film ini. Kemudian Sari dan teman-teman Kang Mak
naik ke atas perahu dan perahunya ini kemasukan air dan ngebuang semua barang-barang yang ada di atas perahu termasuk dayungnya. Kang Mak yang mencoba mengejar teman-temannya dan tenggelam karena Kang Mak kakinya kram. Ini juga mirip seperti yang ada di Pimak. Kemudian Kang Mak menunjukin kalau misalkan cincin kawinnya itu nggak ada dan udah diubah menjadi kalung. Dan Sari membantu teman-teman Kang Mak dengan mengambilkan dayungnya karena Sari mempunyai kekuatan memanjangkan tangannya. Kemudian Jaka yang mencoba melihat Sari dan dihalangi oleh teman-temannya. Itu sama kayak yang ada di Pimak. Dan yang terakhir mereka menyanyikan yel-yel lagu ketika mereka di camp tentara. Hingga akhirnya mereka pun tahu kalau misalkan Sarilah yang emang beneran hantu. Fajrul yang dipegang kepalanya dengan 2 tangan oleh Sari. Bedanya kalau di Pimak ini, istri dari Pimak ini memegang seluruh kepala dari temannya. Sedangkan kalau di Kang Mak, Sari hanya memegang mulut dari Fajrul. Setelah itu teman-teman dari Kang Mak ini lompat dari perahu dan hanya tinggal tersisa Fajrul. Dan Fajrul pun yang ketakutan dan dia bilang kalau misalkan dia tidak bisa berenang dan ketakutan karena hanya berada di perahu dengan Sari. Fajrul pun memberanikan diri ke sungai. Fajrul pun langsung jago berenang dengan gaya kupu-kupu. Gaya yang bisa dibilang sangat sulit ketika berenang. Ini sangat mirip seperti yang berada di film Pimak. Kang Mak pun yang tetap berada ingin bersama Sari dipukuli oleh teman-temannya. Bedanya kalau di Kang Mak dipukuli berkali-kali, sedangkan kalau di Pimak hanya dipukul sekali dengan batu. Lalu ada Andre Taulani yang berperan menjadi dukun yang bernama Kang Mas Pusi. Kalau di Pimak, Andre ini merupakan biksu, cuman kalau di sini dia menjadi dukun. Dan Kang Mas Pusi yang mungkin bisa diartikan dalam bahasa Inggris, Pusi ini berarti pengecut, sama seperti karakternya Andre yang sangat pengecut, terutama oleh setan. Kita bisa ngelihat kalau misalkan di tempatnya Andre ini banyak lilin-lilin, yang sama seperti di film Pimak yang banyak lilin. Dan Andre pun memberikan senjata kepada teman-temannya Kang Mak yang berupa air, ketan hitam, dan tali ayam cemani, serta pedang. Senjata-senjata ini mirip seperti yang ada di Pimak. Bedanya kalau di Pimak tidak ada pedang. Dan ayam cemani merupakan ayam hitam yang biasanya digunakan untuk ritual khusus di beberapa daerah. Scene berlanjut mereka duduk di tengah seperti gazebo yang dikelilingi lilin dan tali. Ini sama seperti di film Pimak. Bedanya di sini talinya berwarna merah sedangkan di film Pimak talinya berwarna putih. Dan di film Pimak tali itu tidak hanya mengelilingi tapi juga teman-teman Pimak dikaitkan dengan tali satu sama lain. Di sini kita bisa ngelihat kalau misalkan kekuatan Sari itu kurang lebih sama dengan yang ada di Pimak, di mana dia bisa manjangin tangan dan bisa terbang. Di sini Sari mencoba dihentikan oleh teman-teman dari Kang Mak. Sempat dipercikin dengan air dan ketan hitam. Sari pun menjerit kesakitan. Scene berlanjut di mana Kang Mak yang tetap ingin hidup dengan Sari dan Kang Mak pun sedih karena Sari yang ternyata sudah meninggal. Sari pun mengusap air mata dari Kang Mak. Ini sama persis seperti yang ada di Pimak. Dan ternyata Kang Mak yang sudah tahu dan sudah ngelihat Sari lewat selangkangannya dari awal, ini pun sama seperti di film Pimak. Kemudian yang terakhir Sari dan Kang Mak berpelukan seperti yang ada di poster dari film Kang Mak ini. Dengan Sari yang memanjangkan tangannya merangkul Kang Mak dan teman-temannya. Film pun berakhir dan diputarlah lagu Kahitna Cerita Cinta. Kemudian di post credit scene ada hantu Mak Yusupri yang masih mengejar-ngejar Supra. Kemudian ada Jirayut, artis yang berasal dari Thailand. Di sini Jirayut menggunakan bahasa Thailand dan bertemu dengan temannya yang berbahasa Sunda namun menggunakan logat Thailand. Namun rumah makmur dan Sari dijadikan cagar budaya. Dengan ada papan di belakangnya cagar budaya makmur Sari di daerah Cikembar, Tanjung Jaya, Banjarwangi, Kabupaten Garut, yang merupakan daerah yang dibikin oleh film tersebut. Daerah Cikembar yang terletak di Sukabumi, namun Tanjung Jaya, Banjarwangi, Kabupaten Garut itu memang berada di Garut. Hanya saja tidak ada daerah yang namanya Cikembar. Kemudian terakhir Jirayut yang menjadi tour guide berfoto dengan turis-turis, namun ketika difoto ternyata ada penampakan hantu. Jirayut pun melihat melalui selangkangannya dan yang keluar ternyata Kang Mak dan teman-temannya. Dengan kata-kata, "Siap dong," yang seharusnya itu menjadi slogan untuk menyambut yel-yel tentara. Oke, itu aja breakdown dari gua. Apakah gua melewatkan sesuatu dari detail film Kang Mak tersebut? Tulis di kolom komentar ya. Let's discuss.